Sahabat RTV, jelang Lebaran Idul Fitri, ternyata aksi pencurian makin merajalela. Jika tidak waspada, kita bahkan bisa menjadi korbannya. Seperti yang terjadi di kota Semarang, Jawa Tengah, saat sedang terlelap tidur, seorang warga kehilangan 2 mobil sekaligus dalam satu malam. Hal serupa juga terjadi di Pekanbaru, Riau. Memanfaatkan hujan deras, 2 pencuri beraksi mengambil 2 sepeda motor di parkiran rumah warga. Dua pemuda yang diketahui adalah pencuri ini mendatangi sebuah rumah di Jalan Kuala Mas, Panggung Lor, Kota Semarang, Jawa Tengah pada akhir April lalu. Nekat meloncati pagar, keduanya kemudian masuk ke dalam rumah melalui jendela depan. Mereka sepertinya mencari sesuatu yang letaknya tidak jauh dari jendela. Benar saja, keduanya mengambil 2 kunci mobil, lalu dengan gerak cepat langsung membuka pintu pagar. Ternyata 2 mobil yang berada di halaman parkir rumah menjadi incaran para pelaku yang berjumlah 4 orang. Sebelum membawa kabur mobil korban, keempat pelaku sempat berdiskusi untuk mengatur perannya masing-masing. 2 mobil korban dengan cepat berpindah tangan dibawa kabur para pelaku. Kurang dari 24 jam pasca pencurian tersebut, tim Respo Polrestabes Semarang, Jawa Tengah menangkap seorang pria yang mengenakan tongkat bernama Edi Suprianto, warga Lumajang, Jawa Timur. Edi tidak berkutik saat diringkus petugas. Bagaimana tidak, dari dalam kantong celananya, polisi menemukan kunci mobil yang dicuri para pelaku. Mobil hasil curian ditemukan terparkir di sebuah lahan kosong pun langsung digeledah petugas. Berdasarkan barang bukti yang dimiliki polisi, wajah tersangka Edi Suprianto juga terlihat jelas dalam rekaman kamera pengawas CCTV di rumah korban saat pencurian mobil terjadi. Dari pengembangan penyidikan tersangka Edi, polisi berhasil menangkap 2 pelaku yang turut terlibat dalam pencurian bernama Subekat dan Sutikno. Di hadapan polisi, salah seorang pelaku yang merupakan residivis mengaku pencurian yang mereka lakukan merupakan tindakan spontan tanpa terencana. Cari sasaran malamnya itu juga keliling, cara acak ketemu yaitu diambil. Jadi secara acak saja tidak ditentukan 1-2 hari sebelumnya? Tidak, hari itu juga. Modus mereka adalah melakukan pengamatan terhadap objek yang akan menjadi sasaran. Mereka masuk ke dalam rumah, kemudian khusus untuk case yang kemarin, mereka masuk ke dalam rumah, kemudian mencari dan menemukan kunci mobil di dalam rumah, kemudian dengan mudahnya mereka bisa membawa kendaraan hasil curian mereka. 2 mobil hasil curian para pelaku kemudian dikembalikan kepada pemiliknya. Untuk mengungkap kasus ini secara tuntas, 1 pelaku yang identitasnya telah diketahui masih dalam pengejaran petugas. Aksi pencurian di halaman parkir rumah warga juga terjadi di wilayah Pekanbaru, Riau. Dari rekaman kamera CCTV yang ada di lokasi, 2 pelaku secara bergantian memasuki parkiran rumah korban. Keduanya sengaja beraksi pada dini hari dan di tengah hujan deras sehingga warga dan pemilik rumah tidak mengetahui adanya aksi pencurian. Tidak butuh waktu lama, seorang pelaku mengambil 1 sepeda motor korban, sementara 1 rekannya yang juga membawa sepeda motor korban menyusul dari arah belakang. Berbekal rekaman kamera CCTV dan laporan korban, 1 pelaku berhasil ditangkap. Dari catatan polisi, pelaku diketahui telah melakukan aksi serupa di 18 lokasi berbeda. Sedangkan penjualan motor hasil curian, pelaku gunakan untuk membeli narkoba. Jadi totalnya ada 18. Kemudian yang selanjutnya yang rekan-rekan perlu
ketahui yang bersangkutan setelah berhasil beraksi, yang bersangkutan hasil kejahatan itu banyak dibelikan atau dipergunakan untuk membeli narkoba, ya, membeli narkoba jenis sabu-sabu. Polisi pun masih mengejar satu rekan pelaku serta seorang penadah dalam kasus pencurian ini. Pelaku yang telah ditangkap kini terancam menghabiskan 7 tahun hidupnya berada di balik penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah dan Pekanbaru, Riau, tim Turn Back Crime, RTV. Sahabat RTV, niat jahat ternyata tidak selalu berjalan mulus, seperti yang dialami seorang pencuri motor di wilayah Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Saat akan membawa kabur motor incarannya, pelaku malah terjatuh dan identitasnya tertinggal di lokasi pencurian. Nah, ini dia datang nih. Oh, ini dia nih. Nah, dia udah ngintip-ngintip dari Minggu dini hari 2 Mei 2021 lalu, dua pria berkendara sepeda motor datang ke kawasan padat penduduk di Jalan Ancol Selatan 2, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Ternyata kedatangan mereka memiliki niat jahat untuk melakukan tindakan kriminal. Seperti sudah mengetahui target incarannya, kedua pemuda menuju ke arah sebuah motor yang diparkir di depan rumah warga. Benar saja, satu pelaku membobol kunci kontak sepeda motor korban. Namun nahas, saat akan membawa kabur motor korban, pelaku tidak dapat mengendalikan motor curiannya hingga akhirnya menabrak pagar rumah warga. Pelaku yang panik kemudian langsung kabur bersama rekannya. Namun ketika melarikan diri, pelaku tidak sadar bahwa dompetnya terjatuh. Dari dalam dompet pelaku ditemukan kartu tanda penduduk, kartu Indonesia Sehat, surat izin mengemudi, dan kartu ATM. Tidak hanya itu, warga juga menemukan kunci sepeda motor pelaku dan kunci letter T yang diduga digunakan pelaku untuk membongkar lubang kunci motor incarannya. dia meninggalkan barang bukti yang terjatuh. Ada kuncinya beserta motor yang jatuh, kunci T ya, sama identitas dompet dan identitas-identitas yang ada di dalamnya. Ya, itu yang saya tahu kejadiannya. Berarti dia berapa orang? 2 orang? 2 orang. Satu orang ngetik? Satu orang mengakali motor itu, yang satu nungguin untuk memantau situasi. Itu memang motornya diparkir di luar atau gimana? Dia parkir di depan rumah, posisinya memang di luar ya, di pinggir jalan. Meski motor korban gagal dicuri pelaku, namun akibat peristiwa tersebut, motor korban dan pagar rumah warga mengalami kerusakan. Warga dan pemilik sepeda motor berharap adanya barang bukti berupa identitas pelaku yang tertinggal. Polisi dapat lebih cepat menangkap pelaku pencurian beserta komplotannya. Dari Jakarta, Aprianto, Turn Back Crime, RTV. Sahabat RTV, Lebaran tinggal menghitung hari. Sebagian besar warga pun pasti ingin merayakannya dengan sukacita. Tapi harus dengan cara yang benar ya sahabat. Jangan seperti seorang pria di Purwakarta, Jawa Barat yang nekat mencuri motor lantaran ingin punya uang untuk Lebaran. Lain halnya di Bekasi, Jawa Barat, berpura-pura melaksanakan ibadah sholat, seorang pria malah mencuri sepeda motor di parkiran sebuah masjid. Inilah video amatir milik warga yang merekam detik-detik seorang pencuri sepeda motor di amuk massa di kawasan Sindang Kasih, Purwakarta, Jawa Barat awal Mei lalu. Polisi yang datang ke lokasi langsung mengamankan pelaku dari amukan warga dan membawanya ke Rumah Sakit Bayu Asih untuk mendapat perawatan. Pelaku diketahui bernama Fajar Alimin, 32 tahun. Kemudian dibawa ke Polsek Purwakarta Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa senjata tajam, kunci letter T,
2 STNK sepeda motor, dan sejumlah barang yang digunakan pelaku saat beraksi. Dari keterangan polisi, kejadian berawal ketika aksi pelaku terpergok pemilik kendaraan dan langsung diteriaki maling. Di hadapan polisi, pelaku mengaku ia sudah 4 kali mencuri motor di wilayah Purwakarta dan Bandung, Jawa Barat. Selain itu, ia juga mengaku nekat mencuri lantaran butuh uang untuk berlebaran. Semalam saya mau minjem duit ke si Andre, diajak ke situ, dikasih tas itu aja, ambil motor itu, sama gue juga nggak punya duit katanya. Ambil motor itu. Buat apa motor? Buat apa motor? Duit itu buat apa? Buat lebaran, Pak. Buat ngirim anak. Menurut dasar pengakuan dari tersangka sudah melakukan 4 kali di beberapa TKP, di Purwakarta 2 kali, di Bandung 2 kali. Motifnya apa? Motifnya sama, mengambil kendaraan di depan rumah yang disimpan oleh pemilik. Bukannya berkumpul bersama keluarga, akibat perbuatan jahatnya, Fajar Alimin justru akan merayakan Hari Raya Lebaran di balik penjara. Aksi pencurian sepeda motor juga terjadi di wilayah Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat, tepatnya di Masjid Jami Al-Badriyah. Seorang pria berperawakan tambun, mengenakan peci putih, memasuki area masjid. Namun tak berselang lama, ia kembali keluar dan kemudian membobol motor yang diparkir di halaman masjid. Kurang dari 5 menit, pelaku berhasil membawa kabur motor jamaah yang ditinggal sholat pemiliknya. Ironisnya, pelaku ternyata sempat mengikuti sholat berjamaah sebelum menjalankan aksinya. Kasus ini pun telah dilaporkan ke Polsek Jati Asih agar segera terungkap. Warga dan pengurus masjid berharap pelaku segera ditangkap agar kejadian serupa tidak terulang karena kasus pencurian ini sudah keempat kalinya terjadi. Dari Purwakarta dan Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan Turn Back Crime RTV. Seorang pedagang nasi menjadi korban jambret telepon genggam. Usai jeda tetap di Turn Back Crime.